Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Anugrah dari Teknik Informatika semester 7 Apagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perencanaan manajemen proyek dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan. Studi kasus Kiskus PTE Ltd. Manajemen proyek merupakan strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Perkembangan pada era teknologi masa ini sejalan dengan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi seperti Kiskus PTE Ltd. Berikut adalah grafik jumlah proyek Kiskus PTE Ltd. Bisa dilihat pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah menyusun aktivitas global proyek harian dalam bentuk work breakdown struktur, membuat perencanaan atau penjadwalan proyek dengan critical path method, dan program evaluation dan review teknik. Mengidentifikasi komponen biaya untuk proyek harian, menganalisis trade-off dari penggunaan biaya normal dan biaya crashing dalam menjalankan proyek harian. Fungsi manajemen proyek, fungsi perencanaan atau planning untuk pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, fungsi organisasi atau organizing untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi terkait dalam melaksanakan kegiatan atau proyek. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi pengendalian atau controlling untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisaan serta pengevaluasian kegiatan seperti memberikan saran-saran perbaikan dan lain-lain. Perhitungan expected time dan variance. Probabilitas waktu proyek harian dapat dijalankan dengan memperhitungkan expected time dan variance. Expected time, contoh perhitungannya. TIA sama dengan TP ditambah 4 TM tambah TO dibagi 6 sama dengan 3 ditambah 4 kali 2 ditambah 2 dibagi 6 sama dengan 2,2. Variance. Contoh perhitungan variance. Dengan X sama dengan 38 hari, maka Z sama dengan X dikurang U dibagi O. Z sama dengan 38 dikurang 38 dibagi 1,2 sama dengan 0. P sama dengan Z kurang dari 0 sama dengan 0,5. Tabel normal sama dengan 50%. Jika X sama dengan 40 hari, maka Z sama dengan X dikurangi U dibagi O. Z sama dengan 40 dikurang 38 dibagi 1,2, yang hasilnya 1,6,7. P, Z kurang dari Z lebih kecil dari 1,67. O yang kedua sama dengan TP dikurang TO dibagi 6 dikali 2 sama dengan 3 dikurang 2 dibagi 6 sama dengan 0,028. Perhitungan probabilitas jalannya proyek VA ditambah VB ditambah VC ditambah VF ditambah VG sama dengan 0,9525 sama dengan 95,25%. Dari hasil perhitungan di atas, maka diketahui lebih besar probabilitas proyek terselesaikan dalam waktu 40 hari, yaitu sebesar 95,25%. Pengestimasian total biaya proyek. Yang pertama, teknologi. Aspek teknologi sangat penting dalam menjalankan proyek ini. Total biaya untuk teknologi software yaitu 15.466.496 rupiah, dan total biaya hardware yaitu 16.309.500 rupiah. Sedangkan sumber daya manusia atau SDM dalam menjalankan proyek harian ini, Kiskus PTE Ltd menerapkan kebijakan Man's Day Rate atau menerapkan tarif biaya pekerja dalam hitungan kerja harian, sehingga dapat dihitung secara rinci biaya yang diperlukan sesuai dengan hari kerja dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan pada setiap aktivitas. Maka didapatkan bahwa total biaya untuk sumber daya manusia adalah Rp14.900.000. Setelah mengetahui total biaya teknologi dan biaya sumber daya manusia, maka dapat dihitung total biaya proyek yang diperlukan berdasarkan pada biaya-biaya langsung dan biaya-biaya tidak langsung, yaitu sebesar
Rp482.841.952. Kesimpulannya, dalam menjalankan proyek Hayan oleh Sikus PT Ltd, terdapat 4 aspek kerja, yaitu terkait dengan tahap pengumpulan data dan informasi dengan perekrutan, sumber daya manusia atau rekrutmen, tahap perencanaan desain proyek, tahap pengembangan sistem, dan tahap penjamin kualitas, yang membutuhkan 5 orang pekerja dalam waktu selama 38 hari berdasarkan critical path. Probabilitas aktivitas dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari pada critical path adalah 50%. Terdapat probabilitas penundaan aktivitas sebesar 50%, yang artinya proyek mungkin dilaksanakan lebih dari 38 hari. Percepatan pelaksanaan proyek Hayan atau crashing menghasilkan suatu trade-off bagi klien terhadap biaya dan waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya crashing menimbulkan peningkatan biaya menjadi Rp50.325.996, sedangkan total biaya proyek tanpa adanya crashing sebesar Rp47.525.996. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi mahasiswa Bani Saleh.